Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Koalisem 8 dalam segmen 3M. Mau masuk mana? Oke, kali ini sesuai dengan judulnya, kita bakal bahas jurusan yang ngurusin angka nih. Nah, jurusan apa tuh ya yang ngurusin angka? Tunggu aja nih, sebentar lagi kita bakalan kenalan sama narasumber kita. Jadi di sini aku Dila dan juga Ilmu. Oke, yang bakalan nemenin kalian untuk podcast episode di kali ini. Di sini kita udah ditemenin nih sama dua narasumber kita. Dari mana Elmo? Dari ini ada Kak Aziz dan juga Kak Cindy ya kan. Mungkin kalian boleh perkenalan dulu nih, nama, jurusan, dan univ itu kayak kalian tuh dari mana? Mungkin dari Mas Aziz dulu ya. Halo, aku Aziz Hairul Bisri dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Matematika. Dari jurusan matematika nih kayaknya anaknya suka ngitung nih Mas Aziz nih. Ngitung duit contohnya gitu kali ya Kak Elmo ya. Kalau itu mah aku seneng sih kalau ngitung duit sih. Walaupun ntar juga lewat doang gitu biasanya kan gitu. Oke, lanjutnya nih dari Kak Cindy nih. Dari mana nih Kak? Halo, aku Cindy Sativiani Arianto dari Ilmu Aktuaria Universitas Brawijaya. Oke, setelah kita kenalan nih, langsung aja ya. Kita mengulik pertanyaan-pertanyaan dari adik kelas nih yang kepo banget nih sama jurusan kalian. Mungkin pertama nih ya, jadi secara garis besar itu jurusan kalian itu kayak gimana sih? Dari jurusan matematika dulu mungkin Kak Aziz? Iya, oke. Jurusan Matematika itu jurusan yang matematika. Iya sih, Enggak, bener sih, gak salah sih. Gimana dong, gimana? Jurusan Matematika tuh jurusan yang abstrak, terus membutuhkan penalaran yang tinggi. Tapi jurusan Matematika termasuk jurusan yang menyenangkan. Oh, menyenangkan. Sangat menyenangkan gitu ya? Menyenangkan sekali. Menyenangkan banget dong. Iya sih, aku pas dulu SMA juga seneng gitu pelajaran matematika kayak Sangat menyenangkan asik gitu. banget. Wah. Nyenang, ini aku seneng banget deh kalau matematika sih. Berarti bisa dibilang kalau matematika itu secara garis besarnya ya banyak rumusnya gitu nggak sih? Iya, bener, Mbak Dila. Iya, banyak rumusnya, bener. Oke. Kalau untuk dari Cindy gimana? Garis besar jurusannya? Aktuaria tuh kayak ya mirip-mirip lah sama matematika. Banyak yang bilang juga aktuaria tuh matematika asuransi. Jadi dia ngitungin resiko, peluang gitu-gitu. Oke, berarti tetap aja sama kayak hitung-hitungan gitu ya. Dan ada rumus-rumusnya juga gitu nggak? Ada. Ngitung peluang juga kan pakai rumus. Matematika juga bakal dipelajari nanti. Oke. Hitung peluang juga harus pakai rumus kan. Mungkin Iya, ada yang pengen menghitung peluang kamu bisa jadian sama dia. Bisa nih Pak. Oke, Pakai rumusnya ke Mbak Elmo, Cindy. aduh. Nih, terus pertanyaan selanjutnya nih. Untuk matkulnya itu kayak apa aja sih? Kayak apakah cuman matematika doang, hitung-hitung doang itu? Apakah ada matkul lainnya gitu? Dari Kak Aziz dulu mungkin? Untuk matkulnya otomatis nggak hitung-hitungan semua ya. Ada yang matematika sama ada yang non-matematika. Kalau yang buat matematikanya itu sendiri ada metode statistika 1, ada kalkulus 1, terus ada pengantar logika, matematika, dan himpunan, sama ada geometri analitik. Terus buat yang non-matematika itu sendiri ada pengantar teknologi informasi, lalu ada jadi diri unsur, terus yang terakhir ada Pancasila. Oke. Tadi kalau nggak salah sebelum jati diri unsur tuh ada yang teknologi gitu ya, Sis? Iya, bener banget nih Mbak Dila. Itu gunanya tuh nanti buat semester 3, 4, 5, antara 3, 4, 5 itu buat kayak pakai yang buat ngoding gitulah pokoknya. Oke. Berarti tetap berhubungan juga dengan matematika nanti ya? Iya, berhubungan. Tapi kalau sekarang belum ada yang hitung-hitungannya. Paling cuma perangkat lunak, ya kayak TK, SMP gitulah. Oh gitu. Kan tadi kan teknologi ya. Mungkin Mas Aziz bisa itu ya kayak cara benerin remote yang rusak gimana ya? Ini kebetulan rumah saya Kayak gitu remote-nya rusak. dong, Bo. Beda. Beda kan Beda ya, ya. Sis? Itu Ya, katanya bisa tinggal lem teknologi. biru sih. Mas Elmo itu tinggal lem biru itu, Mas. Lem biru.
Begitu. Tahu gitu, Bang. Nanti saya coba ya tipsnya. Terus kalau dari Mbak Cindy gimana nih? Apakah tadi cuma ngitung-ngitung kayak asuransi, peluang, apakah ada matkul lainnya? Kalau dari aku, matkulnya tuh dibagi ada yang jurusan sama yang matkul wajib buat mahasiswa baru. Jadi ada kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama PAI. Sedangkan untuk yang jurusan tuh ada matematika dasar, statistika dasar, pemrograman, sama ada praktikum pemrograman. Oh, berarti kalau di aktuaria itu mata kuliahnya juga termasuk dengan matematika gitu ya? Iya, ada matematikanya juga. Iya. Tadi juga kayak sama kayak Mas Asis ya, ada kayak program-program gitu. Iya, iya benar. Iya. Oke, langsung lanjut nih. Tadi kan kita ngobrolin tentang mata kuliah gitu ya. Nah, pasti kan di mata kuliah tuh ada tugas-tugas tuh. Nah, kalau di jurusan kalian tuh tugasnya tuh ada anehnya nggak sih? Atau mungkin spesifikasi atau karakteristik gitu. Dari sini dulu mungkin gimana? Bisa diceritain? Tugas-tugasnya sih kalau dari aku masih kayak lebih mirip ke SMA, cuman lebih susah. Dari yang matematikanya sama statistikanya ya mirip-mirip lah sama yang dipelajari di SMA. Cuman yang baru tuh ada pemrograman. Kalau aku udah sampai bikin program ngoding di Python. Itu lumayan susah sih kalau kata aku. Oke, berarti sama kayak matematika tadi ya, Sis ya? Berarti kayak ada pemrograman dan ngoding juga. Iya ya, Sis? Iya sama, tapi bedanya kalau di matematikanya sendiri itu di semester yang atas, belum dari awal. Oke, berarti oh ya, oke. Kalau untuk jurusan matematika sendiri, tugas-tugasnya gimana? Ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang SMA sih, kayak dikasih soal terus nanti jawab, cuma tingkat kesulitannya emang ya lebih sulit di kuliah, malah sulit banget sih. Terus ada satu matkul yang dari SMA-nya tuh nggak ada loh. Di aku ada pengantar logika, matematika sama dan himpunan. Nah di matkul itu sendiri aku sekarang itu loh udah jarang banget ketemu angka, kayak bener-bener kode-kode gitu. Oh, Tanda-tanda. malah nggak ketemu angka gitu ya? Berarti huruf doang gitu? Bukan ke huruf sih, Badila, kayak ada Simbol-simbol gitu ya. ya simbol-simbol, kayak ada Oh, kebalik Tapi lah. emang gitu sih, matematika kalau malah nggak ada angkanya tuh yang bikin pusing. iya Bikin stres. benar banget. Heeh. Kayak dia SD 1+1 2 ya kan. Wah, SMP udah mulai ada yang asing nih huruf ini. Iya benar. Ditambah lagi Pas kalau udah di kuliah, SMA, apa ini gitu kan. iya benar. Kayak Semakin udah kuliah banyak. semakin kompleks. Iya. Terus ini kita kan ada juga kan kalau mau cari jurusan kan juga lihat prospek kerjanya ya. Ini kalau dari ini jurusan matematika sama aktuaria ya. Iya, aktuaria ya. Heeh. Iya, terus kayak prospek kerjanya itu jadi apa aja sih? Mungkin dari kasih di dulu deh. Prospek kerja dari jurusan aktuaria tuh kalau yang aku tahu ada jadi aktuaris, bisa jadi analis juga bisa. Terus ya pokoknya yang biasanya yang diambil matematika aktuaria tuh juga bisa gitu sih kalau setahu aku ya. Oke, kalau aktuaris itu ngapain, Cindy? Kalau aktuaris tuh biasanya sih di perusahaan asuransi, tapi nggak mesti juga. Perusahaan-perusahaan lain juga biasanya perlu aktuaris buat ngitung resiko. Terus habis itu, ya pokoknya jangan sampai perusahaan itu tuh rugi kalau misal salah hitung di keuangannya gitu sih. Oke. Kedepannya mau gimana gitu. Oke, terus juga untuk aktuarian itu ada adik kelas yang bilang kalau jurusan ini tuh kayak penting gitu, kayak mendasar banget gitu. Kalau menurut Cindy gimana? Kalau menurut aku sih bisa dibilang gitu sih penting, karena di aktuaria ini tuh kayak gabungan dari matematika, statistika, ekonomi, pokoknya kayak mempelajarin semuanya. Komputer juga mempelajarin, jadi kayak menurut aku ini penting, bisa kerja di luas lah prospek kerjanya gitu sih. Benar sih, benar ya. Jangan Mas Asis belum ditanyain. Dari Mas Asis gimana yuk? Kalau dari matematika sendiri, prospek kerjanya bisa jadi guru, terus bisa dosen nanti paling ambil S2, kalau enggak S3, terus bisa jadi data analis juga, terus data scientist, sama bisa jadi aktuaris juga nih, Mas Elmo. Oh gitu ya. Kok kamu serakah sekali mengambil lahan Mbak Cindy? Kan kamu bisa jadi guru atau dosen. Ya gimana ya?
Ya itu pokoknya banyak lah ya, prospek kerjanya tuh luas banget lah ya. Mulai dari aktuaria juga sama itu matematika juga banyak sih. Terus ini nih, yang selanjutnya tuh passing grade-nya tuh gimana sih dari jurusan matematika sama aktuaria. Tadi kan udah di Mas Idi dulu, sekarang Mas Asis coba. Aduh, kalau dari aku kemarin aku tanya-tanya teman minimal temanku 620-an kayaknya nggak masuk deh Mas Elmo. Wah, Itu kalau temanku ya. hmm, Tapi ada juga yang 618 itu masuk karena emang matematikanya tuh lebih tinggi nilainya. iya Oh, sih. berarti kayak per poin gitu ya, per apa namanya tuh? Kalau SBM tuh? Iya, Iya, itu di ya. tesnya ada yang PK-nya lebih tinggi sama matematikanya nanti Mm-mm. bisa masuk. Oke. Terus buat dari ini, kalau dari Mas Indi gimana nih? Di UB sendiri tuh gimana? Untuk passing grade-nya kayaknya aku kurang tahu karena aku masuknya dari jalur mandiri yang rapot. Terus tapi kalau aku cari-cari sih aktuaria tuh termasuk yang passing grade-nya tinggi karena banyak peminatnya. Terus juga perguruan tinggi yang ada aktuaria tuh masih jarang di Indonesia kan. Jadi kayak cuman ada itu-itu aja. Akhirnya jadi tinggi deh. Mungkin setara sama, ya nggak setara sih, di bawahnya kedokteran lah bisa. Itu sih. Tinggi Jadi berarti intinya ya? Iya tinggi. Oke. jadi gitulah ya, intinya buat adik-adik yang pengen ke aktuaria UB sama Mbak Cindy atau ke matematika Unsur juga belajarnya diniatin, Iya, difokusin juga harus kan lebih. ya. Iya, harus lebih giat juga gitu ya, Mo. Nah ini kan tadi udah masuk ke itu ya, Mas Asis kan juga udah bisa masuk ke Unsur matematika, Mbak Cindy juga ke UB, kayak di aktuaria juga. Terus tips and triknya tuh gimana sih? Siapa tahu ini kan adik-adik kepengen mengikuti jejak kalian gitu loh. Dari Cindy dulu mungkin. Untuk tips and trik masuk jurusan aktuaria, belajar yang rajin. Kalau menurut aku belajar yang rajin, tingkatin nilai matematikanya, terus jangan sampai turun nilainya. Apalagi ya, berdoa, nggak tahu lah. Mungkin yang lebih spesifik ke aktuaria gitu. Iya mungkin gitu sih. Mm-mm. Tentang Apa ya yang lebih waktunya. spesifik? Mungkin kayak itu ya, mungkin kayak matematikanya juga lebih diasah lagi ya. Iya, Ya, hitung-hitung. matematika Fokus ke terus itunya mungkin ya. statistika juga bakal dipelajarin lebih dalam kan di sini. Jadi yang waktu di SMA harus lebih diperhatikan statistikanya, matematikanya, logaritma, terus limit itu tuh bakal hampir setengah semester mempelajarin itu. Macem-macem banget. Jadi itu sih. Oke. Jadi itu kalau mau masuk aktoria mental juga harus disiapin nggak? Benar. Buat Izenya ngitung-ngitung tuh harus mentalnya kuat banget gitu ya, harus Mo. kuat gitu ya. Bener-bener. Aduh pusing deh, tugasnya banyak. Aduh, sekaligus sambat gitu ya di sini ya, Cindy. Terus kalau dari Mas Aziz apa nih? Kayak tips and triknya gitu. Kalau dari aku ya nggak jauh beda sih sama yang tadi Kasih dibilang kayak matematikanya diperkuat lagi karena di perkuliahan juga bakal tetap ketemu sama yang namanya mean, modus, median, terus yang limit, turunan gitu-gitu. Nah, kalau aku sih dulu kayak memperbanyak soal latihan gitu loh, Mas Elmo. Jadi kalau misalkan kita ketemu soal yang baru terus beda tipe, kita tetap bisa ngerjain loh. Nah tuh. Kan karena banyak referensi juga dari kitanya kan udah banyak latihan gitu. Berarti intinya Latihan. iya benar. Kalau intinya tuh kayak harus lebih banyak latihan biar kita problem solvingnya bisa bagus gitu ya, Mas Asis ya. Iya, bener. Oke, karena kita kan udah banyak ngobrol nih ya terkait jurusan matematika sama aktuaria. Semoga nih kalian nih bisa kayak buat adik-adik ini kan semakin paham tentang jurusan ini. Jadi dimantepin lagi gitu kan. Kalau mau tahu lebih dalam, nah nanti bisa ikutin lah ya. Buat Koalisem tanggal berapa, Dil? Tanggal 23 Januari. Itu nanti catat tanggalnya loh. Harus Adik-adik catat. harus nih. Oke, sayang Dulu, banget nih. Sayang banget nih episode kali ini kita harus berakhir dulu nih sampai di sini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di segmen 3M. See you. Bye-bye. Thank you guys. Terima kasih buat See you adik-adik. semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Thank you.